Baiklah, selamat datang dan selamat bergabung di channel Cinepic HD. Pada video kali ini saya akan membawakan alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan perjuangan seorang mantan polisi untuk memberantas bandar narkoba. Diketahui bandar narkoba tersebut sangat sulit ditangkap sehingga ia terbebas dalam melakukan tindakan kejahatannya di mana-mana. Lalu untuk bagaimanakah kisah lengkapnya, silahkan tonton sampai selesai. Film dimulai dengan menampilkan seorang napi bernama Frank yang saat itu baru keluar dari penjara. Diketahui Frank adalah seorang polisi yang sangat ahli dalam menangani kasus kriminalitas. Namun ia harus dikeluarkan akibat telah membunuh seorang tersangka atas kasus pembunuhan. Tetapi walaupun sudah dikeluarkan dari kepolisian, Frank selalu membantu orang yang meminta tolong padanya mengingat ia sangat ahli dalam menangani kasus kriminalitas. Bukan hanya karena itu, orang yang meminta tolong padanya sebelumnya sudah meminta bantuan kepada polisi. Namun karena kepolisian tidak menanggapi kasus mereka, pada akhirnya mereka meminta bantuan kepada Frank saja. Hingga di suatu hari, Frank ditemui oleh seorang wanita bernama Carlin untuk meminta bantuan kepadanya. Diketahui bahwa saat itu Carlin mengungkapkan bahwa ia mencurigai kalau adiknya telah dibunuh mantannya karena sudah lama ia belum pulang. Oleh sebab itulah Carlin meminta Frank agar segera melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan mantan adiknya. Namun atas tawaran itu, Frank mengatakan kalau ia bukan lagi anggota kepolisian. Ia kemudian menyarankan Carlin agar meminta bantuan kepada polisi saja. Namun Carlin menjelaskan kalau sebelumnya ia memang sudah pernah meminta bantuan kepada polisi. Namun karena kepolisian tak kunjung membuahkan hasil, pada akhirnya ia meminta bantuan kepada Frank. Carlin juga mengatakan kalau Frank bersedia membantunya, maka ia akan memberikan bayaran senilai 300 euro. Lalu sebagai petunjuk penyelidikan, Carlin memberikan foto adiknya serta memberitahukan nama mantan adiknya kepada Frank. Eric Bando, ça vous dit quelque chose? Vous cherchez quoi? Tak lama berselang, Frank menerima informasi dari TV kalau pembunuhan terjadi lagi. Mereka masing-masing mendapat hukuman 6-12 tahun penjara atas kasus tersebut. Namun salah satu di antara mereka hanya mendapat hukuman 1 tahun penjara dengan hukuman percobaan. Beberapa waktu kemudian, Frank menerima kabar dari Paulo kalau Carlin bersikeras meminta nomor teleponnya. Namun pada saat itu, Paulo tidak mau memberikannya tanpa seizin darinya. Dan apabila Frank mengizinkannya, Paulo menyuruhnya untuk mencatat nomor Carlin yang waktu itu ia berikan. Ouais, Paolo. Il y a ses coordonnées si tu veux les noter? Tak lama setelah Paulo menelponnya, Frank akhirnya menelpon Carlin dengan nomor yang sebelumnya ia berikan padanya. Saat itu ternyata Frank membuat perjanjian dengan Carlin untuk bertemu di rumahnya. Lalu setibanya di sana, Carlin pun menceritakan permasalahannya saat ini kepada Frank. Diketahui Patricia, adik Carlin, merupakan seorang mahasiswi yang menempuh pendidikan di bidang hukum. Ia adalah wanita karir yang pintar dan sangat berbakat. Namun semua itu harus berakhir ketika ia mulai berkencan dengan berbagai pengacara dan pengusaha. Kemudian ia juga berkencan dengan pria bernama Eric Bando yang merupakan mantannya yang kini kakaknya curigai. Pada waktu itu ia bertemu dengan Eric Bando yang latar belakangnya belum sama sekali ia ketahui. Mereka sering berkencan di sebuah restoran setiap malam hingga mereka berdua bertengkar hebat. Saat itu Patricia memang belum menyadari kalau perkataannya ternyata sangat menyakiti hati Eric Bando, sehingga ia pun menerima pukulan dari Eric Bando tepat di hadapan pacar barunya. Hingga sejak saat itulah Patricia tidak lagi kembali, dan Carlin meyakini kalau ia telah dibunuh oleh mantannya. Setelah mendapat penjelasan dari Carlin, tanpa berlama-lama lagi, Frank pun menuju restoran yang sebelumnya Carlin tunjukkan kepadanya. Lalu setibanya di lokasi, ia pun melihat Eric bersama bodyguardnya tengah bersiap menuju ke suatu tempat. Melihat itu, Frank pun menyalakan mobil dan segera mengikuti arah perjalanan mereka.
Tak lama dalam perjalanan, Eric dan bodyguardnya akhirnya tiba di lokasi. Lalu Frank yang mengikuti mereka segera turun dan perlahan-lahan mengikuti mereka sampai ke dalam. Namun tak lama ketika ia hendak masuk ke dalam, tiba-tiba Frank pun akhirnya pingsan dan kembali sadar ketika ia sudah di hadapan Eric Bando. Terlihat saat itu Eric juga telah mengambil foto Patricia di dompetnya lalu menanyakan alasan mengapa ia menyimpannya. Mendengar hal itu, Frank pun mengatakan kalau Eric telah membunuhnya. Dan Eric yang marah dengan itu langsung menendang kepalanya. Tak lama kemudian, Eric membuka jasnya dan mengambil balok besi lalu kembali memukul Frank. Dan setelah itu ia menugaskan bodyguardnya untuk mengambil air keras di belakang. Sementara itu ia masih terus menginterogasi Frank dan menceritakan tentang cara ia menyiksa Patricia sebelum akhirnya ia bunuh. Ternyata sebelum dibunuh, Patricia disiksa lebih dulu menggunakan air keras oleh Eric Bando dengan kakaknya. Sehingga hal itu tentu saja membuat Frank naik darah dan tak lama inilah yang ia lakukan. Eric akhirnya terbunuh dan tak lama bodyguardnya datang lalu berniat menyerang Frank. Namun tindakan tersebut terbatalkan ketika Frank berhasil meraih pistol dan segera menembaknya. Tetapi ia masih berhasil lolos lalu segera menuju ke belakang. Di sana ia berusaha menelpon Antek kakaknya Eric dan memberitahukan bahwa Eric telah terbunuh. Mendengar hal itu tentu saja membuat Antek marah dan berencana akan membalaskan semuanya. Lalu setelah meninggalnya Eric, adiknya, Antek kemudian memakamkannya bersama ketiga anak buahnya. Namun setelah pemakaman selesai, ia pun langsung membunuh anak buahnya karena waktu itu ia gagal melindungi adiknya. Dan setelah itu, ia kemudian menugaskan seseorang untuk mencari latar belakang Frank yang waktu itu namanya ia temukan di dompetnya. Écoute, j'ai besoin que tu me trouves des informations sur un mec qui s'appelle Frank Berrien. D'accord, B-E-R-I-A-T, c'est noté. Je veux tout savoir, le plus vite possible, d'accord? Sementara itu, Frank yang wajahnya terluka kemudian diobati oleh Carlin di rumahnya. Dan bersamaan dengan itu juga, Frank pun menceritakan semua yang Eric lakukan dengan adiknya. Sehingga setelah mengetahui itu, Carlin pun berteriak histeris karena tak tahan dengan semua kenyataan yang menimpa adiknya. Padahal adiknya sebentar lagi akan ulang tahun. Namun semua itu harus gagal bersama prestasi yang telah ia capai. Lalu untuk membayar semua perbuatan Antek, Carlin pun meminta kepada Frank agar ia membunuhnya beserta anak buahnya yang terlibat. Namun untuk melakukan semua itu, Frank lebih dulu mencari tahu latar belakang dari Antek Bando, yang mana Antek Bando ternyata terlibat dalam kasus pembunuhan dan sebelumnya telah dipenjarakan. Namun tak butuh waktu lama ia harus terbebas dan membangun kekayaannya dengan menjual narkoba. Bahkan untuk saat ini ia menjadi salah satu yang pertama mengimpor obat yang lebih dahsyat lagi ke negara Prancis. Dikabarkan ternyata keberadaannya sekarang juga sedang dicari kepolisian. Namun Antek yang merupakan mafia kelas kakap dengan sangat mudah ia bersembunyi dari pencarian kepolisian. Jadi tidak heran lagi jika ia masih berkeliaran di mana-mana untuk melakukan berbagai tindakan kejahatan. Hari berikutnya, Frank menemui seorang pria bernama Bruno untuk mencari tahu keberadaan Antek. Lalu sebagai imbalannya, ia memberi Bruno sejumlah uang untuk ia membeli baju ganti. Qu'est-ce que t'as foutu avec ton sac de couchage? J'ai entendu parler, comme ça. Selang beberapa waktu, Bruno memberitahu alamat dan nama seseorang yang mengetahui tentang semua latar belakang Antek. Lalu setelah mengetahui itu, Frank kemudian langsung menemuinya. Dan setibanya di sana, Frank pun langsung menanyakan latar belakang Antek yang ia ketahui. Diketahui pria tersebut bernama Bernard Parrot yang pernah bekerja dengan Antek selama lebih dari 2 tahun. Oleh sebab itulah ia mengenali perubahan dari Antek setelah 6 tahun keluar dari penjara. Sejak ia keluar dari penjara, Antek menjadi mesin pembunuh dan banyak korban meninggal karenanya. Pada waktu itu Antek juga pernah memberitahukan kalau setelah keluar dari penjara, kepolisian tidak akan lagi bisa memerasnya. Hal itu ia katakan karena ia yakin bahwa dirinya akan kaya dan berkuasa dan itu benar terjadi sekarang ini.
Suatu hari Antek kembali menemui Parrot lalu menawarkan pekerjaan sebagai sopir dan mekanik pribadinya. Lalu atas tawaran tersebut Parrot pun menerimanya karena ia merasa bayarannya cukup mahal apalagi ia mempunyai hutang. Namun atas pekerjaan itu Antek memintanya untuk berjanji supaya ia bertahan bekerja dengannya. Lalu Parrot yang tanpa pikir panjang ia pun berjanji akan setia. Tetapi setelah semuanya terjadi, Parrot akhirnya menyesali semua keputusan yang ia ambil sebelumnya. Yang mana ketika ia hendak resign, Antek malah memotong tulang kakinya. Usai menceritakan semua keganasan Antek, Parrot kemudian menyarankan Frank agar membeli senjata dan baju anti peluru sebelum menghadapi Antek. Namun untuk informasi lebih lanjut akan ia beritahukan nanti. Dis-moi que tu seras toujours loyal envers moi. Je serai toujours loyal avec toi, Antek. En piégé, Bando, il n'hésitera pas à tout faire péter. Et il fera. Di sisi lain memperlihatkan orang suruhan Antek telah memberitahukan identitas Frank sebagai polisi. Dan bukan hanya itu, ia juga memberitahukan seseorang yang terhubung dengan Frank yaitu Bruno. Namun untuk lokasi Frank mereka tidak bisa menemukannya dan hanya lokasi Bruno saja yang mereka ketahui. Lalu setelah mengetahui semua informasi tersebut, Antek kemudian memperingatkan orang suruhannya supaya tidak berkhianat dengannya jika ia mau keluarganya selamat. Tu pourras me raconter des trucs sur mon business. Un avocat et son client sont tenus par le secret professionnel. Kemudian adegan selanjutnya memperlihatkan Frank sedang menerima telepon dari Parrot. Saat itu ia memberitahukan kalau ia akan ditemani oleh putranya Ludopis untuk membeli senjata. Lalu tak lama setelah itu Frank kemudian ditelepon oleh Ludopis putra Parrot, yang mana pada saat itu ia memberitahu Frank kalau mereka akan berangkat ke lokasi jam 2 siang. Ia juga memberitahukan kalau mereka akan berangkat ke sana menggunakan mobilnya. Et on se retrouve à 14h port de Pantin. Di sisi lain memperlihatkan kedua anak buah Antek sedang menyandera Bruno. Pada saat itu mereka bertanya apa yang ia lakukan dengan Frank. Lalu Bruno mengatakan kalau ia hanya memberi sebuah alamat seseorang kepada Frank. Dan orang tersebut bernama Bernard Parrot yang mengetahui latar belakang dari Antek bos mereka. Lalu setelah mengetahui itu, inilah yang mereka lakukan. Beberapa waktu kemudian setelah mengetahui informasi dari Bruno, kedua anak buah Antek pun memutuskan untuk membunuh Parrot dan keluarganya setelah menerima perintah dari bos mereka yaitu Antek. Kemudian kita beralih dengan Frank dan Ludovic sedang berada di gedung tua milik seorang pria yang kita sebut saja ia adalah Johnny. Kedatangan mereka ke sana ialah ingin membeli persenjataan, baju anti peluru dan sudah pasti senjata api. Namun ketika akan menuju ke sebuah mobil, tiba-tiba anak buah Antek menyerang mereka hingga membuat Johnny terluka. Akan tetapi dalam keadaan terdesak seperti itu, Frank melemparkan granat ke arah anak buah Antek dan memanfaatkan keadaan tersebut untuk masuk ke dalam. Dan setibanya di sana, mereka menyiapkan persenjataan dan memakai baju anti peluru. Sementara itu Antek dan anak buahnya menyusul mereka masuk ke dalam dengan memasang granat di bagian pintu agar bisa terbuka. Lalu setibanya mereka ke dalam, adu tembak pun terjadi. Bagian awal memperlihatkan Johnny sedang membantai satu persatu anak buah Antek. Namun tak lama setelah itu, inilah yang terjadi. Selanjutnya kita dialihkan dengan Frank yang saat itu berhadapan dengan kedua anak buah Antek. Hingga di suatu kesempatan inilah yang ia lakukan. Di sisi lain memperlihatkan Antek sedang mengirim foto keluarga Ludopis hingga membuatnya menjadi naik darah. Terlihat jelas setelah melihat foto keluarganya dibunuh secara tragis, Ludopis menjadi semakin brutal hingga satu persatu ia membunuh anak buah Antek dengan cara yang brutal.
Setelah membunuh kedua anak buah Antek, Ludovic akhirnya berhadapan dengan Antek hingga inilah yang terjadi. Tak berselang lama, Frank bertemu dengan anak buah terakhir Antek lalu membunuhnya. Dan setelah itu di waktu yang dekat, ia pun bertemu dengan Antek lalu terjadilah perduelan di antara mereka. Dalam perkelahian tersebut, Frank akhirnya berhasil membunuh Antek. Hingga beberapa waktu kemudian, Carlin menerima informasi dari TV kalau Antek Bando telah berhasil dibunuh oleh Frank. Figurerait Antek Bando, un trafiquant de drogue, ancien lieutenant de la brigade des stupéfiants. Plusieurs années de prison pour avoir tué un proxénète.